Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa fiqhan bi rahmatika wa judika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah taala karuniakan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayat, nikmat sehat dan afiat, serta nikmat kesempatan sehingga dengan nikmat ini kita bisa sama-sama berada di dalam masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal salat maghrib kita diterima oleh Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita membaca kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Masih membahas bab tentang adabul jar, etika bertetangga. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad menganjurkan kepada kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga. Ini merupakan anjuran yang sangat dianjurkan oleh agama kita, agama Islam. Bahkan Islam sangat menekankan kepada kita untuk menghormati dan berbuat baik kepada orang yang bertetangga dengan kita. Disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang membangun rumah yang besar lagi luas. Kemudian dia percantik, dia perindah, kemudian dia buat mewah rumah yang dia bangun. Tapi tidak berselang lama setelah rumah ini ia huni, kehidupannya di rumah ini pun mulai berubah. Ada ketidaknyamanan yang dia rasakan, sehingga rumah yang dia bangun dengan mewah dan megah tadi pun hilang kemegahannya dan kemewahannya, dan dia pun mulai membenci tinggal di dalam rumah tersebut, dan dia ingin melepaskan rumah tersebut dengan cara dijual. Tak kala rumah yang mewah, yang megah ini ditawarkan untuk dijual dengan harga yang murah, maka orang-orang pun bertanya, kenapa rumah ini dijual dengan harga yang murah? Padahal rumah ini megah, mewah, lagi indah. Mungkin kalau seandainya kita mengalami hal yang seperti ini, yang terlintas di benak kita mungkin, jangan-jangan angker rumah ini. Kok tiba-tiba nak dijual dengan harga yang murah, padahal bangunannya megah dan mewah dan masih baru lagi. Tak kala orang ini ditanya, kenapa alasan engkau ingin menjual rumah yang megah ini dengan harga yang sangat murah? Maka dia pun menjawab, karena aku tidak betah tinggal bertetangga dengan orang yang ada di sebelah rumahku. Keberadaannya itu sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman aku beserta keluargaku di rumah ini. Jadi aku takut kalau seandainya menjual rumah ini dengan harga yang tinggi, tidak ada yang mau membeli. Tapi kalau dijual dengan harga yang murah, maka boleh jadi ada yang mau membelinya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
pernah terjadi pada seorang yang bernama Abu Aswad Ad-Du'ali. Beliau ini disebutkan bahwa orang pertama yang memberi titik dalam abjad hijaiyah. Jadi beliau adalah orang yang pertama kali memberikan titik pada abjad huruf-huruf hijaiyah, yang dulunya belum ada titik di zaman Nabi SAW dan era sahabat. Beliau lah orang yang memberikan titik-titik pada ya 2, nun 1 di atas, ba 1 di bawah, dan seterusnya. Nah, Abu Aswad Ad-Du'ali rahimahullah itu pernah ingin menjual rumahnya dengan harga yang cukup murah. Kemudian orang-orang pun bertanya kepada beliau, kenapa engkau menjual rumahmu dengan sangat murah sekali harganya? Lalu beliau pun menjawab, yang aku jual itu bukan rumahku, tapi tetanggaku. Jadi aku menjual tetangga, bonusnya rumah. Siapa yang betah silakan beli. Kemudian ucapan beliau ini pun menjadi peribahasa, menjadi ucapan yang sering dipakai oleh orang-orang yang mendapatkan hal serupa dengan yang beliau alami. Ketika orang tidak nyaman tinggal dalam sebuah rumah, bukan karena bangunannya, tapi karena tetangga-tetangga yang membuat tidak nyaman, dia pun akan berkata saat ingin menjual rumah tersebut dengan harga yang murah, ketika ada yang sudah mau membelinya, yang aku jual sebenarnya adalah tetanggaku, bukan rumahku. Jadi sampai demikian, ketika orang merasa tidak nyaman dengan tetangganya, rumah megah pun menjadi ikut tidak nyaman. Maka seperti yang pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Nabi SAW pernah bersabda, min sa'adatil mar'i, termasuk salah satu kebahagiaan bagi seorang itu adalah saat dia punya tetangga yang baik. Saat dia punya tetangga yang baik, ini merupakan salah satu bentuk kebahagiaan yang ia dapatkan dalam hidup, dapat tetangga yang baik. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah. Dia bercerita, kharajtu ma'a ahli. Suatu hari aku pernah keluar bersama istriku, uridun Nabi SAW, dan tujuanku keluar dari rumah bersama istriku dan keluargaku adalah ingin ketemu Nabi SAW. Tujuannya satu, ingin mendatangi Nabi SAW. Setelah itu, wa idza bihi qaimun, dan ternyata saat aku bertemu dengan Nabi SAW, Nabi sedang dalam keadaan berdiri. Kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki menghampiri Nabi SAW. Sebelum ia sempat berbincang dan menegur Nabi, dia didahului oleh seorang laki-laki yang menghampiri Nabi SAW, yang ketika itu Nabi sedang berdiri. Kata sahabat ini yang bercerita, aku kira laki-laki yang datang tadi punya hajat yang ingin dia sampaikan ke Nabi. Aku pun duduk menunggu giliran berbicara dengan Nabi SAW. Dan apa yang terjadi? Laki-laki ini berbicara dengan Nabi panjang dan lama sekali. Dan Nabi berdiri. Diajak bicara oleh orang lain dalam keadaan berdiri lama sekali. Sehingga aku kasihan melihat Nabi SAW. Karena terlalu lamanya Nabi SAW berdiri melayani orang yang mengajak beliau bicara. Sahabat ini duduk nunggu. Nabi berdiri, berbincang lama sekali. Sampai sahabat ini pun kasihan melihat Nabi SAW karena terlalu lama berdiri. Tsumman sorofa. Kemudian laki-laki ini pergi. Aku pun mulai berdiri dan mendekati Nabi SAW. Dan aku berkata kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, laki-laki tadi mengajak engkau berdiri lama sekali sehingga aku kasihan melihat dirimu. Pasti engkau capek berdiri terlalu lama. Lalu apa yang dijawab oleh Nabi SAW? Atadri man hadza? Apakah engkau tidak tahu siapa laki-laki yang tadi datang kepadaku dan mengajakku bicara dengan pembicaraan yang cukup panjang? Sahabat ini menjawab, lah, aku tidak tahu siapa laki-laki tadi. Orangnya tidak familiar, tidak pernah aku lihat ada di kota Madinah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menjawab, kata Rasulullah SAW, yang tadi datang dan yang kau lihat adalah Jibril. Dan kita semua tahu bahwa malaikat itu
bisa menjelma menjadi manusia. Seperti yang Allah Ta'ala kabarkan kepada kita tentang Jibril yang mendatangi Sayyidah Maryam, yang ketika itu beliau menjelma menjadi seorang wujud laki-laki. Yang datang tadi adalah Jibril, kata Rasulullah SAW. Apa yang dibicarakan oleh Jibril sehingga terlalu lama tadi? Mazala yusini biljar. Tahu apa yang dibicarakan Jibril kepadaku? Jibril terus berpesan kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga. Pembicaraan yang panjang yang disampaikan Jibril kepadaku tadi, itu pembahasannya seputar tetangga. Jibril terus dan senantiasa berpesan kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga dan tidak mengganggu tetangga. Saking seringnya Jibril berpesan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira bahwa tetangga itu mendapatkan hak waris dari tetangganya. Saking diperhatikan hak tetangga itu dalam Islam, saking dekatnya hak tetangga itu terhadap seorang muslim, sehingga aku mengira tetangga itu punya jatah waris kalau ada tetangganya yang meninggal dunia. Ini menunjukkan betapa hebat hak bertetangga dalam Islam yang patut untuk kita terapkan dan kita jaga. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, siapa tetangga itu? Para ulama mengatakan al-jar huwa man jawaraka fi darika. Tetangga itu adalah orang yang berdampingan rumahnya dengan rumahmu. Sawaun kana musliman au kafiran. Baik yang bertetangga itu, yang berdekatan dan berdampingan rumahnya dengan rumahmu itu adalah seorang muslim atau orang kafir. Baik orang muslim atau kafir, orang baik atau orang jahat, teman atau musuh, orang dekat ataupun orang jauh, kalau rumahnya itu berdampingan dengan rumahmu, maka dialah yang dimaksud dengan tetangga yang kita diwajibkan dalam Islam untuk berbuat baik kepada mereka. Bayangkan, muslim ataupun kafir, orang baik atau orang jahat, kemudian orang dekat ataupun orang yang jauh hubungannya dari kita, teman ataupun musuh, kalau rumahnya berdampingan dengan rumah kita, maka dialah yang disebut dengan tetangga yang kita mendapat perintah untuk berbuat baik kepada mereka. Kemudian di sini disebutkan walaisa lil jari dhabitun min adat. Tetangga itu tidak ada batasan jumlah berapa rumah dari rumah kita untuk disebut sebagai tetangga. Mungkin kita pernah mendengar pendapat bahwa 40 rumah ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Tapi sesungguhnya pembatasan orang yang disebut dengan tetangga dengan rumah kita adalah itu dikembalikan dengan adat, dengan penilaian setempat. Kalau memang di tempat kita punya pandangan bahwa orang yang 3 rumah dari rumah kita itu disebut dengan tetangga, maka itulah batasannya. Kalau di tempat kita orang yang dianggap tetangga itu 10 rumah dari rumah kita, maka itulah yang disebut dengan tetangga. Jadi pembatasan jumlah rumah yang berdampingan dengan rumah kita untuk disebut tetangga, itu batasan syar'inya tidak ada. Maka dikembalikan kepada adat, dikembalikan kepada penilaian masing-masing tempat. Kalaupun ada di sebuah daerah tetangga itu hanya untuk orang yang rumahnya itu berdampingan dengan kita saja, satu rumah, maka itu disebut tetangga. Jadi disesuaikan dengan tempat masing-masing, siapa yang disebut sebagai tetangga. Kemudian ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, tetanggamu itu ada 3. Kita mungkin sering mendengar hadis ini. Yang pertama, tetangga yang memiliki 3 hak yang harus engkau penuhi. Yang kedua, tetangga yang memiliki 2 hak yang harus kau penuhi. Dan yang terakhir ada tetangga yang memiliki 1 hak saja yang harus kau penuhi. Adapun tetangga yang memiliki 3 hak yang ketiga-tiganya harus kau penuhi adalah tetangga muslim kerabat. Tetanggamu yang muslim dan dia adalah kerabatmu sendiri. Dia punya 3 hak yang harus kau penuhi. Hak bertetangga, hak sebagai muslim,
dan hak sebagai kerabat. Dia diprioritaskan. Kalau kita punya tetangga, ada yang kerabat, ada yang sahabat, ada yang orang tidak kita kenal, maka yang diprioritaskan untuk mendapatkan kebaikan kita adalah tetangga yang merupakan kerabat. Jadi 3 haknya: hak bertetangga, hak berkerabat, dan hak muslim. Adapun tetangga yang memiliki 2 hak adalah tetangga muslim. Jadi dia memiliki hak bertetangga dan hak sebagai muslim. Kalau sakit dijenguk, kalau meninggal diantar jenazahnya, dan seterusnya. Hak muslim sesama muslim. Adapun tetangga yang hanya memiliki 1 hak, yaitu hak bertetangga saja, adalah tetanggamu yang non muslim. Tetanggamu yang non muslim. Kalau kita tinggal di lingkungan yang lingkungan kita ini dihuni oleh berbagai macam agama, non muslim pun tinggal bersama kita, maka dia pun memiliki hak bertetangga yang harus kita penuhi. Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi SAW, itu kalau menyembelih kambing, kalau ada keluarganya yang menyembelih kambing, orang rumahnya yang menyembelih kambing, beliau akan berpesan kepada pembantunya, sudahkah kalian cicipi tetangga kita si Yahudi itu? Diulangi, sudahkah kalian mencicipi daging sembelihan kita ini kepada tetangga kita Yahudi? Dipesan kepada keluarga untuk tidak melupakan tetangganya Yahudi yang punya hak bertetangga, harus dibagi. Nah, ini yang beliau lakukan, ini ada pengamalan nilai-nilai Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara seperti inilah orang-orang non-muslim itu mulai tertarik dengan ajaran Islam dan membuat mereka pun respect. Dan kalau Allah Ta'ala menghendaki hidayah, mereka pun masuk Islam. Kenapa? Karena etika, adab. Mereka tidak berdakwah dengan lisan mereka, menawarkan Islam, kemudian menyampaikan kepada mereka ajaran-ajaran. Tidak. Mereka memperlihatkan nilai Islam itu melalui perilaku, dan itu yang lebih mengena, sehingga membuat orang-orang non-muslim itu tertarik untuk mempelajari dan mendalami Islam dan kemudian masuk Islam. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hak tetangga itu apa? Kata ulama, hak tetangga itu ada 3. Secara keseluruhan itu ada 3. Yang pertama, hak bertetangga itu ada 3. Yang pertama adalah kaful adza. Kita tidak mengganggu tetangga. Apapun yang berpotensi mengganggu tetangga kita, maka hendaklah kita cegah diri kita agar tidak melakukannya. Apapun yang membuat tetangga kita, orang yang tinggal bersebelahan dengan rumah kita, itu merasa terganggu, maka jangan kita lakukan sebagai bentuk penerapan kita terhadap hak bertetangga. Kalaupun kita khawatir yang kita lakukan ini dapat mengganggu, boleh kita minta izin dan tanyakan, apakah apa yang akan saya lakukan ini mengganggu kalian? Kalau memang mengganggu, tolong minta kami diizinkan supaya kalian tidak terganggu. Minta diizinkan. Contoh, mohon maaf. Dan mungkin kita agak-agak istilahnya itu tidak terlalu peduli dengan hal ini. Kalau kita ingin merenovasi rumah kita, tentu ada bahan-bahan bangunan yang akan kita taruh, letakkan, yang mungkin mengambil tanah atau hak-hak yang merupakan milik tetangga. Minta izin. Atau debu-debu dari pembangunan yang sedang kita jalankan itu mengotori teras rumah atau bahkan masuk ke dalam rumah tetangga kita, minta izin. Minta izin sebagai bentuk cara kita menghormati dan memenuhi hak tetangga, tidak mengganggu. Mungkin tetangga kita tidak langsung berbicara kepada kita bahwa apa yang kita lakukan mengganggu mereka, debu-debunya, tapi kita sebagai tetangga yang baik dengan lapang dada dan berbesar hati mendatangi orang-orang yang berdampingan rumahnya. Minta maaf kalau seandainya rumah kalian dikotori oleh proses pembangunan rumah kami ini. Tolong dibukakan pintu maaf dan mohon dimaklumi. Itu hak bertetangga. Jadi demikian. Kalau kita ingin menyalakan sesuatu yang mengeluarkan suara terlalu besar,
Contoh, mohon maaf, rumah kita ini alhamdulillah memiliki genset. Kalau mati lampu, kalau di sini tidak mati lampu ala kuliah kecuali rusak. Kalau seandainya kita tinggal di perumahan lah, di luar tempat ini, sedang mati lampu, dan kita harus menyalakan genset, betul kan? Genset kan bunyinya keras kalau tidak diletakkan di ruang tertentu. Nah, itu bisa berpotensi mengganggu tetangga yang sedang tidur, atau yang ada sedang sakit, atau ada yang sedang anaknya itu sedang lelap dalam tidur. Takut bunyi-bunyi yang seperti ini membangunkan dan mengganggu. Minta izin. Minta izin. Tidak apa-apa. Repot Ustaz, minta izin, dikit-dikit minta izin. Ini hak bertetangga. Memang repot. Namun kalau seandainya adatnya itu dianggap biasa dan kita tahu tetangga tidak terganggu, dan ini lumlah-lumlah saja, ya tidak masalah. Namun tadi untuk memenuhi hak bertetangga yaitu tidak mengganggu, minta izin. Jangan malu. Bahkan ada seorang ulama itu ketika ia ingin memaku dinding rumahnya dan takut bunyi pukulan itu mengganggu kenyamanan orang yang tinggal di sebelahnya, dia ketuk dulu pintu rumah tetangganya itu, kemudian berkata, minta maaf, saya akan memukul beberapa paku di dinding rumah saya. Kalau bunyinya mengganggu kenyamanan, tolong dimaklumi. Minimal kita memberitahu. Jangan tiba-tiba tetangga saya gentam-gentum bangun dia. Apalagi nanam paku bumi gitu, misalnya. Jadi demikian. Nah, ini hak bertetangga yang memang istilahnya itu penerapannya sudah mulai tidak lagi dilakukan. Ala kulli hal. Itu yang pertama, kaful adza, tidak mengganggu. Kemudian ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan juga persoalan yang kadang-kadang dianggap sepele, persoalan yang dianggap tidak terlalu berisiko, yaitu meletakkan kendaraan di area yang berhadapan dengan rumah tetangga. Nah, itu juga tidak diperbolehkan kalau memang dianggap oleh tetangga mengganggu. Jangan diletakkan di tempat di mana yang tetangga kita itu menganggap bahwa yang kita lakukan itu mengganggu kenyamanan dan ketentraman. Jadi demikian. Nah, ini hak-hak bertetangga yang perlu diperhatikan. Itu yang pertama, kaful adza, tidak mengganggu. Yang kedua, hak bertetangga itu adalah al-ihsan ilaihim. Baru berbuat baik. Berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata kepada para wanita-wanita. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarun nisa, wahai kaum perempuan, la tahkiranna an tuhdi ila jaratiha syai'an. Janganlah ya nisa al-muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha. Wahai perempuan-perempuan muslimah, janganlah seorang di antara kalian menganggap sepele sesuatu yang diberikan kepada tetangganya. Janganlah seorang tetangga itu menganggap sepele apa yang dia berikan, apa yang dia hadiahkan kepada tetangganya. Walau farsyana syatin, kata Nabi. Walaupun yang dihadiahkan itu sepatu atau apa namanya itu, kalau kaki kambing itu bagian bawah sekali, bagian kaki kambing, walaupun yang dihadiahkan kepada tetangga itu bagian kaki kambing, dihadiahkan sepatunya itu, dilepas, itu yang dihadiahkan. Terima, ini hadiah dari kami sebagai tetangga. Jangan dianggap sepele, padahal barang ini, benda ini, sepatu yang biasa digunakan oleh kambing itu tidak terlalu bisa dimanfaatkan. Namun kata Nabi, jangan disepelekan walaupun yang kita kasih itu sedikit. Nah, ini menunjukkan bahwa jangan kita segan atau enggan memberi hadiah kepada tetangga karena kita menganggap yang kita berikan terlalu sedikit. Jangan. Kita menilai sedikit, tapi insya Allah tetangga itu akan merasa terhormat dan merasa dipedulikan, merasa dia itu istilahnya itu dibaiki oleh kita yang memberi hadiah, walaupun kita anggap sedikit. Kita beri sedikit, kita maaf, hanya bisa memberikan sedikit, nyecipi bahasa gitu.
Dia pun akan ingat, terima kasih. Sudah dikasih, sudah dicicipi masakannya. Agak dia kan tak lemak. Madai kan tetangga ngenjuk, dia tak ngenjuk. Balas. Inilah yang akhirnya mempererat hubungan dan memperbagus hubungan antara tetangga dengan tetangga. Tidak kata konflik, tidak kata ribut, tidak kata istilahnya itu saling bermusuhan antara tetangga dengan tetangga. Jadi demikian. Kenapa perempuan dengan perempuan ini dipintakan Nabi? Ya nisa al-muslimat. Karena perempuan ini kadang-kadang ada hal-hal sepele, masalah sepele jadi konflik. Siapa yang galak ribut? Tetangga dan tetangga nih? Ibu-ibunya. Kalau bapak-bapaknya begawe, balik istirahat. Ibu-ibunya yang di rumah nih. Kadang anaknya main sama anak tetangga, ditangiskan, ribut maknya ini. Anak kau tu benar-benar dedek. Makanan anakku direbutnya sampai dia nangis. Oh dasar anak kau ni saling salah, ribut, pat-pet mulutnya. Saling kato, saling bawa cerita. Oh tetangga aku itu mulutnya nyenyesnya. Ini malah sih tetangga aku mulutnya lebosnya. Saling kato, musuhan, tidak bayan. Kalau ada hajat tak saling undang. Tetangganya tak diundang. Yang lain nanya, ngapa tak diundang tetangga sebelah tu? Sudah dah undang itu. Tik faedahnya juga. Ini pula hajatan, balasnya tak galak ngundang juga. Giliran suaminya bingung, ngapa tak diundang gitu. Artinya dua ekor ini yang bermusuhan. Makanya Nabi mengintahkan khusus perempuan. Karena kadang-kadang perempuan ini cepat nian menimbulkan konflik masalah-masalah kecil. Ya nisa al-muslimat. Jadi njuk hadiah walaupun sedikit, nyicipi kalau kita masak. Atau apapun, walaupun katik momen njuk hadiah, kita balik berangkat, njuk hadiah. Apa yang istilahnya itu identik dari tempat kita berangkat, tidak apa-apa. Ini hadiah dikit kami berangkat. Mau kasih banyak, rumah kami sudah dijaga. Padahal tak dijaga. Tapi kita nak masak gati dia. Mau kasih banyak, rumah kami lah dijaga. Jadi macam itu. Kemarin kita cerita kan tentang ada seorang yang menjual rumahnya itu dengan harga yang tinggi. Harga pasarannya tidak seperti itu kan? Alasannya apa? Alasannya karena dia punya takut baik. Di sini disebutkan, jadi ada seorang yang pernah ingin menjual rumahnya itu, namanya Muhammad bin Jaham. Dia pernah nawarkan rumahnya untuk dijual. Muhammad ibnul Jahmi itu nawarkan rumahnya untuk dijual dengan harga 100.000 dirham, cukup tinggi. Kemudian ada orang yang berminat membelinya. Setelah ingin didilkan jual belinya, dia ngomong lagi, nah tetanggaku nak kau bayar berapa? Kata Muhammad bin Jaham tadi, noh tetanggaku kau jual juga. Mana baca idah, wong cak dia tu harus aku jual juga. Ini fasilitas lebih dari rumah yang nak aku jual. Bagaimana aku tidak menghargai seorang tetangga yang kalau aku tidak lama muncul, dia bertanya tentang aku, mana si Fulan? Lama tak tengok, garinya rumah aku. Yang kalau seandainya aku ada, dia sambut aku. Yang kalau aku sakit, dia jenguk. Yang kalau aku jauh, didekatkannya. Yang kalau aku lagi tak katik, dijaganya rumah aku. Tetangga yang paling luar biasa. Jadi nak aku jual juga dia. Bukan jual tetangganya, jual wongnya tidak. Fasilitas itu nak punya tetangga yang cak ini fasilitas penunjang supaya wong yang beli rumah kita betah. Kalau aku tak terpaksa jual rumah ini, tak aku jual rumah ini. Tapi karena terpaksa, jadi ada harga rumah, ada harga tetangga. Lebih tinggi pula harga tetangga ni artinya. Nah didengar akhirnya oleh tetangganya ini kan, dia yang mayari rumah tersebut. Dan dia pun membiarkan yang punya rumah untuk tinggal di situ. Baik tak tetangga ini? Baik ni yang berarti. Diunjuknya duit. Nah ini duit yang kau butuhkan. Karena kau niat jual rumah, nah rumah ini tetap kau tinggali. Suratnya tak usah balik nama, tetap nama kau tulang. Alah gelemaknya. Makanya dia nak jual, tetangga ini nak dijualnya. Jadi demikian. Luar biasanya para salaf dulu dalam menjaga hak-hak bertetangga. Jadi al-ihsan, buat baik dengan tetangga. Kalau ada hajatan jangan lupa tetangga itu diundang. Jangan lupa. Kalau pacak mereka dulu setelah keluarga yang kita undang dan kita ingatkan. Jangan-jangan pas tenda sudah terpasang, nanya tetangga, ada apa ini hajatan apa? Nah kau lupa. Tak lemak kalau dia yang ingatkan kan tak lemak gitu. Ingatkanlah dulu jauh-jauh hari kita punya hajatan nak undang. Luahan jangan tak datang. Demikian.
buat baik dengan tetangga. Itu akan membuat istilahnya rumah tangga kita, tempat tinggal kita jadi kondusif dan nyaman buat kita huni. Jadi yang kedua, al-ihsan ilal jar, berbuat baik kepada tetangga. Masyarul hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada sahabat Nabi SAW yang pernah dipesan oleh Nabi secara khusus, namanya Abu Dzar. Padahal Abu Dzar ini masyarakat ini bukan sahabat yang kaya raya. Abu Dzar ini termasuk sahabat yang meninggalkan semua perbendaharaan dunia. Jadi sebelum beliau pindah ke tempat yang beliau itu menyendiri di sana, beliau sempat berbaur dengan masyarakat. Nabi pesan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kalau kau masak daging, banyakkan airnya dan cicip itu tanggamu. Dan pesan ini juga pernah Nabi sampaikan kepada istri-istri beliau. Jadi kalau masak itu banyakkan supaya bisa nyicipi tetangga. Sayyidina Hasan Basri rahimahullah itu pernah didatangi oleh seorang perempuan, ngetok pintu rumahnya. Dan beliau tahu, ada apa, kata Sayyidina Hasan Basri? Aku nak berhajat sama kau. Aku butuh sesuatu dari kau. Kamu ini siapa? Kata perempuan tadi, aku ini tetanggamu. Tetangga yang mana? 7 rumah dari rumah kau. 7 rumah dari rumah kau. Oh, jauh ni 7 rumah ni. Oh, ternyata tetangga. Betino, jadi mana tahu. Apa yang kau butuhkan? Dia butuh bantuan, uang. Kata Sayyidina Hasan Basri, beliau pun masuk ke rumah, nyari sesuatu untuk bisa diberikan kepada perempuan yang berhajat ini. Dibuka-bukanya, nemu akhirnya bawa kasur, duit. Orang dulu nyimpan bawa kasur. Nemu duit 7 dirham, bawa kasur. Mbeknya galau, diberikan kepada perempuan, dan beliau berkata, kidna an nahlik, hampir be kita celaka. Hampir be kita celaka. Ngapa? Karena ada tetangga yang butuh, kita tak tahu. Kita tak tahu. Dan Nabi SAW pernah bersabda bahwa orang itu tidak dianggap mukmin sejati kalau seandainya dia dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Dan dia nyadari itu, dan dia tahu tetangganya lapar. Sebenarnya kan kalau kita tak tahu tak berdosa. Tapi orang-orang terdahulu merasa berdosa karena mereka menganggap itu keteledoran karena tak nyari tahu. Maka saya nak kan kidna an-nahlik, hampir be kita celaka. Untung-untung be dia datang sama kita. Jadi demikian, orang-orang terdahulu luar biasa dalam berbuat baik kepada para tetangga. Sayyidah Aisyah pun nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau memang kita nak memberi hadiah kepada tetangga, siapa yang kita tunjuk? Karena tetangga ini ada depan, belakang, kanan, kiri, siapa yang nak kita tunjuk duluan? Barang ni dikit, kalau nak bagi-bagi galau tak baca. Jadi siapalah kira yang layak nerima ni? Kata Nabi SAW, yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumahmu. Jadi kalau yang pintunya dekatan, nah dialah yang kita dulukan dalam pemberian hadiah kepada tetangga. Makanya kalau baca dua pintu kita, depan sikok, belakang sikok. Nah, jadi tetangga kita 2. Yang bagian belakang sama bagian depan. Jadi demikian. Kata Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, hak bertetangga yang ketiga. Jadi yang pertama apa? Kaful adha, tak ganggu. Yang kedua, berbuat baik. Yang ketiga ini yang paling sulit. Apa itu? Sabar ketika diganggu. Itu hak bertetangga juga. Kalau posisinya kita yang terganggu, sabar disuruh. Alangkah tak adil. Kita tak boleh ganggu. Ketika diganggu, kita disuruh sabar. Itulah Islam. Jadi kalau seandainya kita terganggu tetangga bangun rumah tadi, tiap hari kita nyapu debu, sabar bela. Kadang-kadang sengaja kita nyiram depan rumah tu, biar tetangga tu tahu, sabar bela. Tak pernah kita ngomong, tak pernah kita ngotok, tak pernah berstatus, saroh tinggal di rumah yang lagi bangun sebelahnya. Tak pernah kita berstatus, tak tahu dirinya tetangga itu muka lagu besar nian. Tak pernah mengungkapkan kekesalan kita oleh ulah tetangga. Sabar atas gangguan tetangga itu luar biasa. Termasuk adab bertetangga. Tapi kalau memang tak tahan, ya sudah, tinggalkan rumah. Ustaz tahu nak milih mana lagi rumah. Ya sabarlah. Mau tak mau, apa tetangganya nak dijual lah, baca tak. Kalau tidak kita yang lari, tak mungkin tetangga itu lagi. Seragau je. Nak tetap tinggal di sini, sabar lah. Kalau tidak, segala kau jadi. Tetangga kita mana ada yang peduli.
Jadi demikian, hak bertetangga itu luar biasa. Kita tidak boleh ganggu. Kalau kita terganggu dengan tetangga, sabari be. Ada seorang salaf itu yang dia itu rumahnya ada di lantai bawah. Rumah zaman dulu tingkatnya. Rumah zaman dulu. Jadi air pembuangan dari rumah tetangganya itu ngalir ke rumah dia. Netes. Merembes air pembuangan. Merembes. Dan dia tidak pernah melapor kepada tetangganya. Ditadainya nah. Pakai wadah. Sampai pada akhirnya dia sakit, dijenguk oleh tetangganya. Dan dilihat ada wadah yang lagi nampung air tetesan. Dicari tahu sembunyi. Dari rumahku katanya, berkunjung tadi. Ditanya, sudah berapa lama ini terjadi? Kau nampung air tetesan dari rumahku ini. Dah agak lama jadi. Tak pernah ngelapor kau? Tak apa-apa. Asal tidak nyiram aku jadi. Langkah hebatnya kau pacak sabar itu. Mak inilah hak bertetangga jadi dia. Sabar. Kalau kita pacak tak nahan itu. Langsung mau perang itu. Woi. Marah-marah gitu. Benar baik. Pacak tak kau bangun rumah tu? Asbes tu tampil. Kuat ke dikit. Ngembes lah. Lemak kalau banyu biasa. Banyu pembuangan. Bekas mandi dan selainnya. Berbau lah. Kotor. Ibaratnya parit. Jadi terganggu. Tapi tadi sabarnya luar biasa. Karena negapkan tadi. Hak bertetangga. Sabar saat kita merasa terganggu. Nah ini hal yang luar biasa. Yang diajarkan oleh Islam. Yang kemudian Nabi SAW menerapkannya sendiri. Dan mengajarkan kepada kita untuk berusaha menerapkannya juga. Bahkan buat baik sama tetangga ini, masyarakat hadirin, itu sudah menjadi tradisi jahiliyah. Orang jahiliyah itu sebelum Islam datang, itu sudah menghormati tetangganya. Dia punya prinsip tak galak nganggu tetangga. Abu Sufyan, sahabat Nabi SAW, yang dulunya pernah menjadi musuh Islam, itu pernah berkata kepada tetangga barunya, "Karena kau milih untuk tinggal bersebelahan dengan rumahku dan memilih aku untuk menjadi tetanggamu, maka aku tidak akan mengganggumu. Aku akan menjaga dan melindungimu. Kalau kau sedang tidak di rumah, aku akan jaga rumahmu." Dan seterusnya. Padahal itu sebelum Islam datang. Makanya Islam itu datang liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan lagi akhlak-akhlak yang sudah bagus, yang sudah baik, disempurnakan lagi oleh Islam. Jadi hal-hal baik yang ada di zaman jahiliyah itu tidak dihapus. Diakui oleh Islam, kemudian disempurnakan lagi. Dan diperbagus lagi motivasinya. Bukan lagi karena adat, tapi karena syariat. Nah, insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sifat yang dengannya kita bisa menghormati tetangga, bisa memuliakan tetangga, dan bisa tidak mengganggu tetangga, dan sabar kalau seandainya merasa terganggu oleh tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah. Kita semua mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusaru fi ridak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.